ini kok saya ada surat izin. Nah, yang tadi dikatakan oleh Mas Azrin bahwa tanda tangan palsu dari warga yang tidak lagi berdomisili di Celetu itu ditanda tangan oleh oknum pegawai yang ada di MNC. Sebuah kebohongan besar bagi kita ya. Pak Hati telah melakukan kebohongan besar ke publik dengan mengatakan bahwa luas danau itu sejak dulu sudah 13 hektar sejak tahun 2013 dan kemudian ada penambahan luas danau. Nah itu saya rasa sebuah kebohongan besar. Halo Sobat TN, ketemu kita di Mimbar Bebas Diskursus Net. Ada setidaknya 3 isu nasional di ranah sosial ekonomi mungkin juga berkelindan dengan politik di Republik ini hari-hari ini. Pertama, kasus pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Yang kedua, anggaran Ibu Kota Nusantara yang diblokir. Yang ketiga, termutakhir tapi mungkin juga bukan yang terakhir, kawasan ekonomi khusus Lido di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kenapa mesti diangkat? Karena di Februari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup menyegel dan menghentikan progres kelanjutan proyek itu sementara. Karena adanya indikasi pelanggaran terhadap dokumen izin kelingkungan ya. Tapi sebelum kita bersiniar berangkat, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelahnya boleh juga untuk komen, like, and share video ini. Tapi juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di akun @diskursusnetwork. Sobat TN, ada 2 narasumber yang sudah membersamai saya di sini. Saya kenalkan ya. Di sebelah kanan saya ada, nyebutnya nama aja ya, karena muda-muda nih. Muhammad Azrin Nahusi. Aktivis mahasiswa di kampusnya di Universitas Bina Niaga Bogor, juga di Aliansi BEM Bogor Raya, dan juga yang penting, panggilnya Azrin ya. Azrin ini juga warga Cigombong asli. Tuh. Tempat proyek Lido itu, KEK Lido ada di situ ya. Oke. Selamat datang ya di Diskursusnya. Sebelah Azrin ada Akso Bintang. Juga mahasiswa, aktivis mahasiswa, juga warga Cigombong asli. Jadi saya yakin berdua pasti punya cerita yang komprehensif dong dengan kasus ini karena warga sana. Gitu. Jadi kita ngobrol tentang itu ya nanti ya. Siap. Silahkan buka-bukaan, datanya dibongkar-bongkar supaya publik lebih tercerahkan. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Oh ya, disclaimer buat Anda Sobat TN bahwa sejatinya redaksi Diskursus Network juga telah bersurat ke pihak Kementerian Lingkungan Hidup untuk hadir di siniar ini. Sudah diterima, bahkan ke menterinya langsung, tapi memang kemudian waktunya belum match di antara kita. Lalu juga kami juga telah memintakan dari pihak legal dari PT MNC Land yang mengelola kawasan ekonomi khusus Lido untuk juga hadir, tapi juga lagi-lagi waktunya belum bersesuaian. Jadi dengan narasumber yang ada, supaya kita tidak ketinggalan hype newsnya, kita mainkan saja. Mudah-mudahan juga bisa memberikan pencerahan yang lebih kepada Anda semua Sobat TN. Kita mulai ya. Sebelum dikelola oleh PT MNC Land miliknya Haritanu Sudibyo, kan ini sebelumnya dimiliki oleh perusahaan lain. Tuh. Kalau nggak salah dari Bakri ya. Bakri Group. Kemudian diambil alih oleh Haritanu lewat PT MNC Land. Ketika semasa dikelola oleh Bakri Group, ada permasalahan nggak dengan masyarakat di Cigombong? Ketika dulu sebelum adanya MNC ini masuk ke Lido, mengelola Lido 2013 ya, sebelum 2013 itu tidak ada permasalahan dengan masyarakat. Bahkan Lido itu dulu jadi tempat jogging masyarakat. Gitu, masyarakat tuh setiap Sabtu atau Minggu jogging ke sana, main gitu. Anak-anak ganti ruginya baik-baik aja dengan warga baik-baik lokal. aja, tidak ada masalah. Nah, cuma ketika tahun 2013 Bakri Group yang mana PT LNP ini kolaps, kemudian di take over ke Pak HT melalui MNC itu, barulah di situ banyak permasalahan yang timbul dengan masyarakat. Apa tuh permasalahan itu? Jadi dulu tuh waktu penyusunan AMDAL, penyusunan izin lingkungan, itu diketahui bahwa mereka telah melakukan
pemalsuan tanda tangan warga sekitar yang terdampak di dalam penyusunan AMDAL-nya. Dan itu kemudian diketahui warga, ya setelah diketahui warga Ciletuh itu yang memang terdampak langsung membuat surat pernyataan bahwa warga Kampung Ciletuh, Desa Wates Jaya itu tidak pernah memberikan izin lingkungan kepada MNC Land. Oh, jadi PT MNC Land bikin AMDAL. Ya, masih PT LNP waktu itu. LNP. Tapi mengklaim sudah disepakati disetujui oleh warga. Betul. Gitu. Jadi pemalsuannya teknisnya gimana tuh? Nah, jadi Pemalsuan tanda tangan. ada karyawan di MNC ini yang memang warga lokal. Dia meminta tanda tangan kepada warga yang dulunya tinggal di Kampung Ciletuh tapi udah pindah ke tempat lain, Pak. Itu pindah tergusur atau bagaimana? Enggak, memang pindah aja Pindah gitu. aja. Keluar Cigombong gitu. Nah, sedangkan warga sekitar tuh nggak tahu bahwa itu tuh surat tanda tangan untuk izin lingkungan. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka membuat surat pernyataan itu tanda tangan di atas materai bahwa mereka tidak pernah memberikan izin lingkungan kepada PT LNP atau MNC itu. Ada berapa banyak itu yang katakanlah dipalsukan? Kurang lebih ada 30-an, kita ada datanya juga. Oh, Ada datanya, ya 30 lebih lah mereka pasukan itu. Jadi dokumen AMDAL ini bagi kami itu cacat secara hukum. Seperti itu. Akso ada tambahan nggak? Supaya dua-duanya sama nih soal warga Cigombong. Jadi disclaimer dulu bahwa kita warga Cigombong itu tidak menolak atau tidak menolak adanya pembangunan kawasan ekonomi khusus. Kita sangat mendukung. Tapi dalam prakteknya banyak kesalahan yang dilakukan oleh pihak MNC Land khususnya. Pertama, jadi setelah di take over oleh MNC ada 2 kasus besar. Pertama, itu kasus tentang pemalsuan yang tadi dikatakan tanda tangan warga yang sudah pindah. Dikatakan oleh Azrin, ada pertama itu jadi warga itu dipanggil oleh pihak MNC untuk adanya dalam undangannya itu sosialisasi pengembangan Lidolex. Lidolex. Sosialisasi pengembangan Lidolex. Jadi warga itu ketika datang itu tanda tangan, daftar hadir, tetapi setelahnya itu keluarlah berita acara. Berita acaranya itu sosialisasi izin pengembangan wilayah sekitar 65 hektar. Jadi warga menurut saya kemarin itu merasa ditipu. Kenapa? Karena yang datang tanda tangan itu untuk sosialisasi pengembangan. Tetapi yang keluar dalam berita acaranya itu sosialisasi izin AMDAL. Izin untuk pengembangan lokasi 65 hektar. Maka di situ sudah cacat menurut saya. Warga-warga di situ tanda tangan daftar hadir yang pertama gitu. Jadi tanda tangan itu ya diduga oleh warga sekitar itu palsu. Dimanipulasi ya. Dimanipulasi. Gampangnya begitu oleh PT MNC. Benar, yang menandatangani itu warga, tetapi dalam judul kop surat yang berbeda. Ya, kegiatannya beda. Kegiatannya berbeda. Tiba-tiba terbitlah surat izin lokasi kegiatan. Itu warga taunya kapan sejak? Warga taunya ketika ada alat berat masuk. Alat berat masuk, tidak ada konfirmasi terhadap warga. Akhirnya warga datang untuk klarifikasi bahwa kenapa alat ini masuk, kan nggak ada izin. Nah, lalu datanglah dari pihak pengembang itu, ini kok saya ada surat izin. Nah, yang tadi dikatakan oleh Mas Azrin bahwa tanda tangan palsu dari warga yang tidak lagi berdomisili di Ciletuh itu ditanda tangan oleh oknum pegawai yang ada di MNC. Jadi pada intinya tanda tangan warga asli itu palsu. Saya bawa buktinya. Nah, coba terus kasih lihat itu ya, di pertama tembak. Oke, bentar. Ini surat undangan. Pertama untuk ini, boleh. Ini surat undangan. Undangannya sosialisasi pengembangan Lidolex Resort. Tanggalnya itu tanggal 15 Juli 2023. 2014. Ya, 2014 karena waktu itu. Tapi ketika sudah hadir berita acaranya itu berita acara sosialisasi izin lokasi 65 hektar. Di sini juga udah janggal masalah perizinan. Ini undangan, ini berita acara, sama di tanggal yang sama.
15 Juli 2014, 15 Juli 2014. Berarti warga selama ini dikelabui oleh pihak oknum MNC untuk persoalan perizinan. Nah, ini yang belum diketahui oleh publik sebenarnya ketika berbicara izin. Nah, ini tuh ada di 2014. Nah, setelah itu berkembanglah kasus-kasus dan juga apa yang dilakukan oleh MNC. Terbuka semua. Salah satunya itu danau. Jadi, setelah adanya pemalsuan izin, warga membuat forum namanya FKM Wajah, Forum Komunikasi Warga Wates Jaya. Warga Wates Jaya. Wates Jaya, karena lokasi KEK itu adanya di Wates Jaya. Dan setelah adanya ini, warga membuat forum dan juga menandatangani bahwa mereka tidak pernah memberikan izin untuk pembangunan yang ada di MNC. Itu forum tadi beda dengan forum masyarakat. Nah, forum masyarakat Cigombong ya. Ya, saya baca ini ada kronologinya masih jauh nih sebelum 2014 jadi ini ya. ya ini 2014 Itu ada kasus ini gitu. Itu warga yang di Ciletuh ya tadi ya. Ya, Ciletuh, yang Ciletuh. terdampak langsung gitu. Terdampak langsung. Nah, kalau ngomong Ciletuh bukannya saya baca tolong koreksi kalau saya salah ya. Oke. Ada cerita tentang makam keramat itu di Ciletuh bukan ya? Ya, yang mau betul. digusur. Makam keramat yang mau digusur dan itu sudah tembus media internasional, New York Times dan juga di Tokyo. Beneran. Iya. Benar. Bisa dilihat nanti. New York Times sampai ada jurnalis datang karena memang menyangkut mega proyek yang ditukangi oleh Donald Trump. Akhirnya ramai juga. Iya. Di 2004 lah udah ada bau-baunya Donald Trump di situ ya afiliasinya. Iya. Kan Sudah kalau terbaca media ya setelah diketok sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata baru kencang tuh. Nah, untuk kasus ini afiliasi Donald Trump itu. Sebelum adanya KK kalau ini, ketika peralihan dari Bakri ke Iya. pihak MNC. Tapi udah ada bau-bau amisnya Donald Trump itu udah ke bawah. Sudah Karena kecil memang lah. ramainya itu mau bikin Disneyland atau Tramland lah gitu. Disneyland Bukan terbesar. hotel ya, Trump waktu itu. Ya salah satunya di dalamnya itu ada hotel, hotel. Begitu. Nah itu cerita tentang kuburan yang saya baca itu dari katakanlah berapa hektar luasnya, ada 1.500-an makam di situ dengan beberapa diantaranya makam keramat. Itu kan tahun 2020 kalau saya baca berita itu. Itu sampai sekarang gimana ceritanya makam itu? Jadi untuk sampai saat ini makamnya itu alhamdulillah masih ada. Oh belum jadi digusur jadinya. Belum. Jadi ada sempat ingin ada pergusuran yang dilakukan oleh pihak MNC terhadap warga. Tetapi warga bersikeras pada saat itu tidak memberikan izin untuk dipindahkan makamnya. Jadi sempat beberapa kali sampai polisi pun datang itu. Beberapa banyak lah dengan warga bersih tegang pada saat ingin pemindahan makam. Karena untuk persoalan makam sendiri dari pihak MNC ingin dipindahkan makamnya dari pihak MNC dari tanah Wates Jaya ke daerah lain. Tapi untuk warga itu tidak mau. Gitu. Warga menolak. Warga menolak untuk dipindahkan makam. Karena waktu itu statusnya belum KEK ya. Iya, pertama belum KEK, kedua itu emang hak warga karena memang warga tinggal dari situ. Sebelum adanya Lido, sebelum adanya MNC apalagi, warga tuh sudah puluhan tahun tinggal di situ. Dan makam keramat pun emang sudah lama gitu. Gitu kalau untuk kasus makam keramat. Jadi sampai sekarang kalau kasus makam keramat stop ya. Ya. Tidak jadi digusur itu. Tidak jadi digusur. Betul. Tapi warga tetap ketika ada yang ingin menggusur akan melawan lagi. Jadi sempat ada demo juga dulu tuh. Berapa kali? Bang, lupa saya. Jadi demo itu pertama urusan makam itu tahun 2000 pas waktu Covid, Pak. 2019 pas Waktu Covid sampai memang diterima oleh DPR RI pada satu audiensi warga dari Ciletuh ke Jakarta. ke Jakarta. Diterima oleh DPR RI persoalan makam ini. Dan itu luar biasa, Pak. Upaya-upaya intimidasi, kemudian kriminalisasi warga itu benar-benar ada. Bentuknya apa? Bahkan Pak salah satu RW di sana, di Kampung Ciletuh itu sempat mau dipenjara, Pak. Gara-gara dianggap menghalang-halangi PT MNC ini untuk membongkar rumah-rumah yang memang itu tanahnya punya MNC gitu. Jadi ada sebagian yang memang tanahnya milik MNC. Udah dibeli MNC gitu. Iya. Terus kenapa nggak boleh dibongkar? Kan punya MNC. Udah punya MNC. Jadi yang itu, Bang,
Jadi untuk persoalan makam ini memang tanahnya itu tanah untuk pemakaman. Jadi pas ingin menggusur, jadi harus ada persetujuan dalam prosesnya, persetujuan dari pihak keluarga. Nah, untuk orang Ciletuh sendiri tidak ingin dipindahkan, jadi sudah dalam aturannya itu harus ditandatangani oleh anak atau pihak keluarga. Dari pihak keluarga tidak ingin menandatangani untuk pemindahan makam, akhirnya tidak dipindahkan gitu, karena makam sejatinya di Ciletuh gitu dan punya warga gitu. Ada sempat bentrok-bentrok fisik saat-saat itu, tahun-tahun itu? Pada saat itu ada, nanti bisa saya lihat videonya, dikirim nanti. Siapa dan dengan siapa? Warga dengan pihak kepolisian. Dan yang tadi disebutkan oleh... Pada saat situasi demo, polisi jaga gitu, dan bentrok dengan polisi ya? Ketika ingin adanya penggusuran makam atau pemindahan makam, itu agak ada kontak fisik antara warga dan juga pihak kepolisian. Sampai yang ingin dikriminalisasi itu sahabat saya, namanya itu Jaja Mulyana. Beliau itu beberapa kali dipanggil oleh pihak kepolisian atau pihak aparat untuk mengklarifikasi sampai di Polres, dipanggil oleh Polres. Atas tudingan apa? Provokator atau apa? Karena menghalang-halangi. Tapi kan untuk Jaja Mulyana ini, seorang RW pada saat itu, dia itu punya dasar hukum. Apa itu? Karena makamnya itu masih milik warga dan juga warga tidak ingin pindah gitu. Jadi ya pada saat itu sangat cacat hukum untuk dipindahkan makam dari Ciletuh ke tempat yang lain. Itu untuk persoalan Ciletuh, pertama makam, kedua izin. Izin tidak ada ataupun dipalsukan, kedua persoalan makam. Dan warga pun ada beberapa orang yang sudah pindah karena dibeli. Tapi sampai saat ini banyak warga yang memang hidup dan juga tinggal di sana karena tidak mau digusur gitu. Dan itu ketika proses pembangunan KEK itu bahkan banyak KEK itu tahun 2023 ya? Maaf, ya sebelum KEK. Maksudnya pembangunan MNC itu ketika banyak alat berat masuk, banyak rumah-rumah warga itu pada retak karena terkena dampaknya, dan itu tidak ada ganti rugi dari pihak MNC, Pak. Begitu. Sampai saat ini tidak ada. Dinding-dindingnya retak gitu ya. Atau apa lagi? Katakanlah perlakuan atau kegiatan PT MNC yang bikin warga Cigombong, ya Anda berdua warga Cigombong, tapi juga mewakili lingkungan di sana, tetangga di sana, tersusahkan sampai gimana lagi? Selain yang tadi tembok retak karena alat berat masuk, atau intimidasi untuk jual rumah tanahnya bagaimana? Jadi setelah kasus yang tadi itu kan yang dirasakan oleh warga Ciletuh, Wates Jaya. Nah setelah itu dari 2019 sampai 2024 itu sudah tidak ada lagi yang memang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa. Nah setelah itu saya dengan Ajrin itu berinisiasi dan juga mengkaji apa saja sih yang memang harus diketahui oleh publik. Maka kami dari forum, kami membuat forum, namanya Forum Masyarakat Cigombong. Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong. Nah di situ kami ada beberapa tuntutan. Pertama, normalisasi Danau Lido dan juga revitalisasi Danau Lido. Karena saya lihat bahwa Danau Lido sudah ada pendangkalan dan juga pencemaran yang dilakukan oleh PT MNC. Pertama, kedua itu akses jalan, Pak. Karena sejatinya dari KEK itu ada 2 kampung yang di dalamnya itu aksesnya harus melewati proyek MNC gitu. Itu jadi terisolir. Ya. Terisolir karena memang dibatasi oleh. Lebih kuat lagi suaranya. Ya, karena memang masyarakat Cigombong itu begitu dibatasi untuk masuk ke Lido itu, Pak. Dihalang-halangi. Bahkan sekelas camat, Pak Bupati aja harus pakai surat izin apalah segala macam, surat pengantar gitu. Jadi memang betul-betul sulit lah untuk bisa masuk ke KEK Lido itu. Pun ketika kemarin kita audiensi dengan BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, kita mempertanyakanlah terkait pengelolaan Danau Lido yang memang kewenangannya ada di mereka. Mereka mengatakan bahwa
kita aja BBWS untuk melakukan pemantauan ke Danau Lido itu Harus lewat dikawal. KEK itu harus dikawal Satpol PP. Karena memang betul-betul dihalang-halangi gitu. Itu luar biasa, Pak. Jadi sebelum dikelola oleh MNC, jadi akses itu bebas. Bebas. Masyarakat umum itu mau lihat danau bebas, untuk jalan-jalan bebas, untuk jogging bebas. Makanya hari ini warga Cigombong itu sudah kehilangan tempat rekreasinya setiap seminggu sekali. Yang biasanya warga Cigombong itu jogging, nggak bisa sekarang. Yang biasanya warga Cigombong itu melihat danau, tidak bisa. Karena sejatinya danau itu kan milik umum, tidak bisa diprivatisasi. Tetapi untuk hari ini, danau itu tidak bisa diakses oleh umum. Untuk masuk ke danau saja, kita harus bayar. Bayarnya itu ya kita harus makan ke restoran terapung misalnya, atau misalnya kita harus nginap di hotel MNC. Jadi tidak ada akses untuk umum untuk sekarang. Tapi itu kan nggak wajib kan, kalau cuma sekedar ke danau aja, wajib juga harus. Iya, kita itu di depan itu udah ada satpam, Pak. Jadi tidak boleh masuk. Karena memang secara lokasi sepadannya danau itu sudah dimiliki oleh mereka. Ini ngomong soal pendangkalan danau Lido, Iya. ya kan? Karena memang itu dasar dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian menjatuhkan sanksi administratif. Ini masih sanksi administratif Iya. ya. Betul. Penyegelan dan penghentian kelanjutan proyek itu KEK Lido itu. Karena memang tudingannya karena memang pihak pengelola PT MNC Land dalam pengelolaan larian air hujan runoff-nya itu tidak baik sehingga sedimen areal bukaan lahan itu masuk ke danau yang kemudian menyebabkan danaunya itu mendangkal dan menyempit. Iya. Ini soal angka kemudian nih. Oke. Yang terbaca di media tadinya luasannya itu Danau Lido 24 hektar. Tuh. Terus kemudian menyempit jadi 12 hektar. Ada 2 hektar badan air yang hilang. Ini angka ini terkonfirmasi betul nggak? Karena ada juga angka yang 13 hektar lah segala macam. Bisa ini nggak dielaborate ininya? Azrin. Mungkin kemarin saya mendengar juga ya rapat dengar pendapat antara DPR, Panja Lingkungan kemudian Hidup, KLH melalui Deputi Gakum dan juga pihak MNC Land yang mana di situ ada Pak Haritanu datang. Ya. Ya di situ beliau mengatakan bahwa ketika tahun 2013 ketika di take over dari PT LNP ke MNC ini itu luasan danaunya 13 hektar katanya. Luasan danau awalnya yang dia terima dari warisan dari PT Bakri itu ya. 13 hektar. 13 hektar. Kemudian ketika dicek di Citra Satelit, sekarang tuh menambah jadi 13,6 hektar katanya. Lebih luas jadinya. Lebih luas. Tapi memang ini yang ingin kita bantah hari ini gitu. Kita punya data dari Kementerian PUPR melalui BBWSCC itu, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, pada tahun 2022 mereka membentuk tim kajian untuk menentukan luas Danau Lido. Nah, kemarin itu disahkan tahun 2024 ya baru keluar keputusan menterinya bahwa luas Danau Lido itu pada tahun 2022 ya itu 24 hektar kurang lebih luas badan airnya. Tahun 2022 ya. 2022 itu 24 hektar dan luas sempadan danaunya itu kurang lebih 22 hektaran nggak salah. Nah itu terkonfirmasi itu ini data dari Kementerian PUPR gitu. Jadi yang saya pertanyakan Pak HT itu data dari mana 13 hektar dari tahun 2013 gitu kan ini sebuah kebohongan besar bagi kita ya. Pak HT telah melakukan kebohongan besar ke publik dengan mengatakan bahwa luas danau itu sejak dulu sudah 13 hektar sejak tahun 2013 dan kemudian ada penambahan luas danau. Nah itu saya rasa sebuah kebohongan besar. Tapi Anda berdua punya itu bukti citra satelit dari Kementerian PUPR itu? Iya, putusan menteri ada. Saya ada datanya. Jadi izin menambahkan ketika ada rapat dengar pendapat dengan Haritanu di Panja LH DPR RI, kami itu nobar Pak, sama warga. Nobar sekitar 2 jam kan. Kami menggelitik mendengar apa yang diucapkan oleh Haritanu. Pertama yang berbicara soal luasan danau yang tadinya 12 hektar jadi 13 hektar. Seperti pahlawan kesiangan mereka menambah luas danau. Pertama itu. Kedua, persoalan bahwa pendangkalan itu bukan disebabkan oleh
proyek MNC, tapi proyek Bocimi itu pun salah besar ya Haritanu. Proyek Bocimi itu Bocimi ini jalan tol Bocimi ya. Jalan tol itu Bogor, sudah melakukan Ciawi Sukabumi ya, singkatannya ya, supaya sobat TN kita juga paham Jadi, itu Bocimi segala menurut macam. Haritanu bahwa pendangkalan danau itu datang dari tol Bocimi. Tapi itu pernah demo oleh warga dan juga sudah melakukan kompensasi terhadap beberapa warga yang terdampak. Tapi itu real bahwa pendangkalan danau itu dari proyek MNC Land. Sampai nanti saya serahkan foto-foto dan juga video bukti bahwa MNC itu melakukan pendangkalan, bukan dari pihak Bocimi. Dan Kementerian PU pun mengklarifikasi bahwa pihak Bocimi atau proyek tol Bocimi itu tidak membuat pendangkalan Danau Lido. Itu. Jadi ya pernyataan Haritanu ini agak sedikit banyak bohongnya menurut saya. Gitu. Dan dari BBWS CC ini, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Sadane, dia mengatakan dan mengakui bahwa aktivitas dari PT MNC Land Lido ini yang menyebabkan terjadi pendangkalan itu. Itu dari BBWS yang mengakui langsung. Ketika kemarin audiensi ya gitu, sempat audiensi dengan BBWS. Jadi pihak BBWS sendiri pun mengakui bahwa adanya pendangkalan atau perusakan ekosistem danau itu disebabkan dengan adanya proyek MNC. Begitu. Jadi tidak bisa menghambing hitamkan terhadap proyek tol Bocimi. Ini enak sekali gitu menyalahkan orang gitu kan. Terus seperti pahlawan kesiangan datang dengan data yang kurang jelas. Kita data sama. Pertama data kita sama dengan data pemerintah. Data yang kita miliki sama dengan data pemerintah. Kalau air danaunya itu sendiri, kalau saya baca kan itu tadi ada Balai Besar Wilayah Sungai. Itu kan termasuk daerah aliran sungai Cisadane, Ciliwung kan, warnanya ke Jakarta itu. Makanya penting juga itu buat orang Jakarta sekalipun gitu. Tim dari KLH yang menyegel itu, memperhatikan kelanjutan proyek, mengambil sampel air danau. Itu signifikansinya buat apa ya? Apakah itu juga sumber air minum warga sekitar atau bagaimana? Kenapa perlu diambil air sampelnya segala? Ada informasi nggak tentang itu? Terkait itu memang kita baru sempat baca juga beberapa hari yang lalu ya, untuk uji laboratorium. Uji laboratorium. Mungkin akan baru dicek juga kali terkait pencemarannya seperti apa. Dan kita kurang tahu juga mungkin tujuannya kemana kalau soal itu ya. Kenapa dicek air itu? Pertama karena memang ekosistem yang ada di danau itu hari ke hari mulai hilang. Seperti kan rumput, air tawar, ikan hias, itu sudah tidak ada lagi. Karena memang air itu salah satunya itu tercemar pertama oleh proyek, kedua oleh limbah hotel. Limbah hotel. Iya. Ya Anda berani menyatakan ini? Ya saya ada video. Ada fotonya, Pak. Ada video. Dia mengelima langsung ke danau itu. Gitu. Tapi dan itu juga, bukannya udah difilter oleh pihak hotel segala macam untuk kemudian dia nyatakan aman atau bagaimana? Ya untuk itu kan saya masyarakat awam tidak tahu. Tapi kan dengan adanya video hotel itu membuang air ke danau itu kan menjadi salah satu indikasi gitu kan. Indikasi adanya pencemaran lingkungan. Nanti kita ngomong hotel nih. Hotel yang mana nih supaya Sobat DN juga paham gitu kan. Karena disebut-sebut kawasan ekonomi khusus Lido, kan mereka akan bikin 3 tahapan tuh, 20 tahun di 3 tahap itu. Juga akan membangun hotel yang afiliasinya dengan The Trump Organization, Donald Trump itu. Itu hotel yang disebut-sebut akan dibangun atau sudah ada sekarang di KEK Lido? Kalau untuk hotel yang tadi dimaksud Bambang Limbah itu memang hotel yang sudah ada. Itu hotel peninggalan Bakri Group. Bakri Group. Iya, kalau hotel yang baru dibangun itu memang kita kurang tahu lah bagaimana pembuangan limbahnya seperti apa. Tapi memang terlihat ada di samping di dekat hotel yang peninggalan Bakri itu udah ada hotel lagi. Iya, yang kemarin disegel DPR itu. Itu hotel baru dibangun. Itu yang bilang dari KLH bilang nggak ada amdalnya. Amdalnya menggunakan amdal bangunan yang hotel yang sudah existing itu yang punya Bakri dulu gitu. Dan itu diakui oleh PT MNC Land bahwa memang untuk bangunan hotel tambahan itu tidak ada amdalnya. Ya untuk pihak dari DPR RI dan juga Gakum melihat bahwa pembangunan hotel yang baru itu tidak memiliki izin amdal.
Pertama, kedua, izinnya itu izin masih yang PT yang lama, sedangkan yang menggarap hotel ini PT yang baru. Gitu. Jadi kenapa disegel? Karena salah satunya itu. Jadi harus ada pembaruan izin menurut saya. Agar clear permasalahan. Pertama, warga itu tidak menolak adanya pembangunan. Kedua, warga itu harus dilibatkan secara transparan melalui mekanisme izin yang jelas gitu. Ya udah, ketika menurut Haritanu di Panja waktu rapat dengan DPR RI, saya akan mengganti atau memperbarui izin bila perlu. Ya perlu menurut saya. Karena warga yang pernah tanda tangan itu merasa ditipu. Menurut saya itu biar fair aja permasalahan bahwa izin itu harus diperbarui agar warga dan juga kita sebagai masyarakat clear gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tapi warga punya open minded ya untuk tidak serta-merta bilang enggak sama sekali, kan ada pertimbangan-pertimbangan yang dikaji juga, ada kajian-kajian ya. Yang mana? Untuk pembaharuan izin itu yang akan dijanjikan oleh Haritanu. Iya, jelas itu kalau itu. Iya, yang penting warga itu kan kalau izin yang lama itu kan mereka ya misalnya ditipu lah gitu sama pihak MNC. Mereka pengennya secara terbuka, secara transparan bahwa kegiatan yang akan dilakukan itu begini, dampaknya seperti yang di Permen LH, saya lupa nomor berapa, itu kan mewajibkan konsultasi publik dan pelibatan masyarakat sekitar untuk memberikan masukan, saran dan lain sebagainya. Nah itu yang masyarakat inginkan. Gitu. Jadi maksudnya warga sekitar tidak serta-merta pagi-pagi udah alergi, udah mendiskreditkan PT MNC yang menjanjikan akan memperbaharui izinnya itu, macam-macam izinnya. Itu kan dikasih waktu 90 hari kan dengan penyegelan ini kan. Kalau menurut Anda berdua, sanksi administratif ya ini kan masih sanksi, belum masih naik ke sanksi hukum pidana atau gugatan perdata sekalian gitu kan, atau ada denda sekali kan kalau di tingkat lanjut. Itu cukupkah atau sebetulnya kurang berat gitu dengan segala yang telah terjadi dari tahun yang Anda ikuti berdua nih sebagai warga Cigombong gitu, sampai kemudian ada status kawasan ekonomi khusus itu pakai perpres lah. Ada kawasan itu dengan KEK itu kan waktu itu diketok ada 2 yang berbarengan, satu di Lido, satu di Jawa Timur gitu. Selain yang sekarang udah ada 24 KEK kalau nggak salah di sekujur negeri ini gitu kan. Itu sanksi administratif terlalu ringan kah atau? Menurut saya sebagai warga Cigombong yang sudah melihat kerusakan sebagaimana yang saya lihat, itu menurut saya kurang. Harusnya pihak MNC yang bertanggung jawab dan juga mengkeruk yang namanya danau itu yang sudah dangkal oleh mereka gitu. Ya menurut saya kurang puas sanksi administrasi. Ya kurang lah menurut saya, harus dikeruk sampai dengan normal seperti yang dikatakan oleh pemerintah 24 hektar. Tapi kalau memang kita mengacu ya kepada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009, di situ kan ada yang namanya kalau di dalam Gakum itu paksaan pemerintah. Yang dibilang oleh Pak Menteri itu. Jadi paksaan pemerintah ini memang ada mekanismenya, ada strukturnya yang mana ada sanksi administratif terlebih dahulu. Dan kalau memang sanksi administratif ini tidak dipenuhi, maka naik kepada tindak pidana perdata maupun tindak pidana umum. Gitu. Kalau kami masih menunggu, kalau dari saya masih menunggu bagaimana dari MNC kemudian bisa mematuhi yang menjadi paksaan pemerintah itu. Dan memang harapannya memang seperti itu, harus dikeruk seperti semula danau itu, karena memang itu peninggalan nenek moyang kita. Danau Lido itu danau yang memang dibuat oleh nenek moyang kita dulu. Dan juga memang vital juga fungsinya sebagai pengendali banjir untuk wilayah Jabodetabek, Pak. Makanya ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Saya rasa seperti itu. Untuk urusan danau ya sama saya juga. Malah harus ada revitalisasi dan juga normalisasi. Karena untuk saat ini kita tidak bisa menikmati danau sebagaimana orang Cigombong. Masa danau itu tertutup gitu kan, udah private gitu. Sempat tercuat tentang katakanlah penipuan dari itu, tanda izin lokasi gitu kan. Itu kan dari PT MNC Land-nya kan yang bergerak kan lewat katakanlah calon-calon mereka yang kemudian ya kebetulan warga yang
berteman dengan mereka yang sempat tinggal di situ sekarang udah pindah ke Betul. itu kan. Kalau dari selain PT MNC-nya, adakah intimidasi lain dari katakanlah pihak lain gitu? Pihak lain. Ya bisa jadi institusi tertentu gitu yang membuat warga juga semakin tidak tenang tinggal di Cigombong karena ada proyek itu. Jadi untuk intimidasi, Atau ormas atau institusi atau apalah gitu yang secara fisik Ya. itu lebih. jadi saya mendengar cerita juga dari Pak RW ini, Pak RW Pak Jaja. Pak Jaja ini Jaja ya. Moyana atau singkat DJ. Mereka Ini cerita itu bisa ada pertanggungjawaban. iya, Ya. karena Copy paste dari Iya. Pak ya. Iya. copy paste. Jadi mereka itu ketika adanya penggusuran makam ya dibuat tidak nyaman. Seperti sering dipanggil oleh pihak kepolisian gitu kan. Polisi ini polsek atau Polres. Polres. Ya kan sering dipanggil kan menurut saya dia juga agak terganggu secara psikologinya gitu kan. Ya kan salah satu membuat mereka tidak nyaman. Dan juga dari pihak MNC tersendiri jadi banyak orang yang bekerja di MNC. Jadi buat tidak nyamannya tuh seperti ketika ada warga yang ikut demo, mereka itu dipindahkan. Jadi tidak dipecat secara langsung, dipindahkan. Yang tadinya kerjanya dekat rumah dipindahkan ke misalnya MNC Tower. MNC Tower dan tidak diberikan pekerjaan. Akhirnya kan tidak nyaman, harus bayar kosan tapi kerja belum dapat. Akhirnya mundur Tower itu di mana MNC Tower? Kebon Jeruk. Di- kalau. Oh yang di Jakarta Ya, yang di Jakarta. Kebon Sirih. Kebon Sirih. Oh, Kebon Sirih. Kira di sana juga ada MNC Tower gitu. Jadi Ya. dipindah kerjakan dari dekat rumah ke yang di pusat. Akhirnya tidak dibuat nyaman. Akhirnya mundur sendiri ya. Seperti itulah intimidasinya. Gitu. Ya intinya dibuat tidak nyaman. Kalau warga kebanyakan ada yang terganggu katakanlah kiatnya mencari nafkah atau apa dengan adanya proyek KEK Lido itu. Ya, Ya. pernah pada saat itu. Jadi akses kampung itu satu-satunya itu untuk ke Ciletuh ada akses satu-satunya gitu. Jadi pernah ketika ada proyek MNC itu jadi pernah banjir jalan itu sampai ada videonya nanti saya kirim. Jadi ketika ingin melewat itu anak SD, anak apa ya ada banjir gitu. Jadi nggak nyaman kan gitu. Jadi ya merugikan warga lah yang biasanya aksesnya biasa-biasa saja gitu. Jadi ada yang terganggu oleh proyek gitu. Dan uniknya Pak, banjir itu terjadi jam 11 siang dan itu nggak hujan sama sekali. Tiba-tiba banjir Pak. Ada itu bendungan yang dibuka atau gimana gitu? Iya. Ada bendungan yang memang dibuat oleh MNC. Dibuat oleh MNC bendungan itu. Iya. Kemudian dibuka jam 11 siang ya. Pokoknya Jam 11 siang lagi banyak anak sekolah. anak tuh, sekolah kalau ada yang ke pulang. bawah gimana Pak itu? Itu Nggak kebayang kejadiannya saya. sekali aja atau beberapa kali terjadi kayak gitu? Sebenarnya kalau masalah yang banjir ini waktu Tol Bocimi juga sempat terjadi. Sempat terjadi dan ada uang kerohiman, dibangun jalan lagi juga karena kan jalannya tertutup, aksesnya tertutup lah gitu. Akhirnya dibangun jalan lagi. Ini oleh Bocimi. Tol Bocimi. Kalau Bocimi ya, Iya. bukan MNC lain ya. Iya. Nah, sekarang setelah MNC lain nggak ada tuh semacam uang kerohiman atau ada omongan diskusi dengan warga tentang banjir jalan itu gini, ada penjelasannya dari pihak MNC lain? jadi untuk banjir itu sebenarnya sudah dibangun jembatan tapi memang rentan waktunya lama karena memang dibuat tidak nyaman seperti tadi kata Pak. Oh, Jadi dibuat tidak seperti nyaman itu buat seperti iya saya akan membangun jembatan tetapi dengan prosesnya lama. Gitu. lama. Ya Sengaja. bagaimana akses satu-satunya warga untuk ke rumahnya yang mau ke pasar, yang mau ke sekolah. Terus jembatannya memang dibangunnya lama, terus aksesnya karena banjir. Kan itu salah satu indikasi dibuat tidak nyaman oleh pihak MNC terhadap warga sekitar. Begitu. Dan juga ada kejadian menarik juga Apa itu? waktu itu pas Idul Adha ya. Jadi MNC itu kan memberikan CSR-nya. Memberikan CSR hewan ya? kurban sapi. Sapi itu yang didatangkan itu awalnya besar Pak. Besar, gemuk, bagus lah gitu. Akhirnya dia foto-foto sama pihak MNC. Habis foto-foto, tiba-tiba diganti sama yang kecil Pak. itu udah masyarakat udah pada tahu lah itu kejadian itu lucu Pak itu. Tapi kan statusnya ini CSR ya. Cesar. Itu yang lucunya awalnya gemuk, udah difoto, tiba-tiba jadi kecil gitu diganti sama dia.
Oh ya, apa pihak PT MNC Land, pengelola kawasan ekonomi khusus Lido itu mengklaim, saya nonton di YouTube, salah satu YouTube-nya, bahwa sampai saat ini, katakanlah, proyek sudah menyerap sekitar 500-an tenaga kerja. Dan 80% diantaranya ya warga asli yang tinggal di proyek itu tentunya. Itu bisa dikonfirmasi nggak kebenarannya? Nah, memang kalau soal tenaga kerja, memang betul ada warga Cigombong atau warga lokal yang memang kerja di sana. Namun memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, begitupun dari Pak RW Jaja, rasa-rasanya tidak sampai 80%, Pak. Ya, tidak sampai 80%. Ya mungkin di bawah 50 ya. Di bawah 50% kata Pak Jaja itu. Itu warga kemudian bekerja sebagai apa di kawasan KEK itu? Variatif lah, ada yang jadi satpam, ada yang jadi kuli, kemudian ada yang di hotel juga, waiters seperti itu. Ya, variatif untuk kerjaannya. Itu warga yang tadinya kehilangan pekerjaan karena tanahnya sudah dibeli oleh PT MNC Land gitu ya? Tidak selalu, tapi Tidak selalu gitu. ya memang warga sekitar saja. Tapi untuk Ciletuh sendiri itu saya diskusi dengan Pak RW, sedikit sekali Pak yang kerja di situ. Sedikit. Ya under 10 menurut Pak RW itu pada Di saat kampung Ciletuhnya ya. Padahal itu kan salah satu kampung yang sangat terdampak. Paling terdampak di antara Paling yang lain. terdampak ya minimal 1 kakak 1 lah gitu kan. Kalau misalnya mega proyek gitu kan, minimal 1 kakak 1, tapi enggak sampai saat ini. Jadi kalau yang terserap di proyek itu cuman sedikit, selebihnya bagaimana nasibnya warga? Ya untuk biasanya itu ya warga dengan aktivitasnya sendiri masing-masing. Misalnya ya karena kita dekat pasar ya dagang di pasar gitu Pak. Nggak selalu memang kerja di MNC karena memang tidak membuka lowongan besar-besaran. Dan ini hanya orang-orang tertentu yang mungkin punya kedekatan dengan pihak MNC. Dan ini yang menjadi salah satu keresahan kita juga ya ketika menginisiasi aksi demo kemarin, bahwa Cigombong hari ini angka penganggurannya tinggi. Padahal kita punya mega proyek besar di sana. Gitu. Ini kan yang menjadi persoalan yang seharusnya KEK ini memberikan manfaat besar untuk masyarakat sekitar, untuk pemuda-pemudi Cigombong. Namun pada realitanya angka pengangguran di sana masih tinggi. Ini yang kemudian memicu kami untuk bergerak bersama. Ini ya harus kita demo gitu. Untuk bisa untuk bermanfaat untuk masyarakat. Sebenarnya Pak, pada prinsipnya dalam aturan KEK itu harus menyerap minimal 20% tenaga kerja yang ada di Cigombong. Gitu. Tapi dalam buktinya ya nggak sampai 20% menurut saya. Apalagi klaimnya 80% orang warga Cigombong. Menurut saya agak kurang yakin gitu. Untuk orang Cigombong banyak yang kerja di sana. Kalau sekarang saya nggak punya gambaran karena nggak ada di sana ya. Seresah apa sih warga yang ada di kawasan KEK itu sekarang? Di kehidupan kesehariannya? Ya terkait danau ya. Danau dan yang lain-lainnya gitu kan. Ya. Mungkin saya bahas terkait danau dulu. Jadi ya tadi yang sudah kita bahas bahwa masyarakat dulu bisa berekreasi di Danau Lido, bisa olahraga ke sana gitu kan. Ya sejak dan Danau Lido ini bisa menjadi mata pencarian masyarakat. Masyarakat banyak yang ngambil ikan hias di sana, kemudian mereka jual di sana. Nah sekarang itu yang tidak ada. Jadi memang keresahan ini sudah mengakar rumput sejak lama, namun tidak ada yang mewadahi keresahan masyarakat ini. Akhirnya saya dengan Angso waktu itu di warung kopi kita ngobrol panjang lebar untuk membuat sebuah gerakan di Cigombong ini. Ya alhamdulillah respon dari masyarakat mereka mendukung, sangat mendukung. Bukan hanya masyarakat, bahkan pemerintah desa, kecamatan pun sangat-sangat mendukung. Gitu. Mendukung tuh artinya apa nih? Mendukung mereka Gerakan kita. Mendukung gerakan kita, mendukung bahwa hari ini memang betul apa yang kita lawan ini, apa yang kita tuntutan kita ini memang itu menjadi keresahan masyarakat. Gitu. Bahwa mega proyek KEK MNC Land itu tidak memiliki banyak manfaat terhadap warga Cigombong. Dengan buktinya warga itu setuju dengan apa yang kita inisiasi. Ketika ngomongkan lapangan pekerjaan, ngomongin danaunya, ngomongin aksesnya, warga itu banyak positif dan juga banyak mendukung gitu. Kenapa saya lebih
lebih pengen ketegasan soal dukungan dari katakanlah struktur pemerintahan. Iya. Karena saya secara gampang memposisikan secara diametral dengan katakanlah kasus di pagar laut. Ya. Itu kan Iya, jajaran struktur pemerintahannya kan ada di seberang sana tuh, Iya. yang bikin Betul. rakyatnya susah justru Betul. kan, dengan yang kita baca lah dari hari ke hari perkembangan kasusnya di media gitu kan. Kalau ini enggak ya? Ya alhamdulillah kita Alhamdulillah. itu dari pihak kecamatan, pemerintah desa ya mayoritas mereka tuh mendukung. Karena memang mereka pun sebagai pemerintah setempat merasa sama gitu dengan warga-warga sekitar. Ketika Anda berdua katakanlah bikin aksi gerakan, memobilisasi massa lah untuk katakan demo. Iya. Itu apa bentuk dukungan dari pemerintahan itu? Pemerintah desa, lurah, camat, lurah, camat dan atasnya. Kalau mereka ya jelas dukungan secara moral itu sudah pasti, dan juga ada beberapa kepala desa yang memang memberikan support dalam berupa air minum, cemilan dan sebagainya. Jadi betul-betul ini kolektif masyarakat gerakan ini. Seperti itu. Malah ada beberapa kades yang menginstruksikan untuk ikut gitu kepada warganya. Kades, Ya salut loh saya sama beberapa kades yang memang mendukung gerakan kita. Gitu. Yang biasanya kan ketika ada kasus seperti ini pihak pemerintah ada di seberang, pemerintah setempat. Tapi untuk Cigombong sendiri, pihak pemerintah setempat itu berada dengan kita sama-sama. kuncinya karena mereka tidak merasakan manfaat dari MNC itu. Ini kita ngomong soal tadi intimidasi. Itu tadi yang saya tanya, intimidasi yang lebih sifatnya kayak menekan, impresif gitu, yang imperatif gitu ya, imperatif gitu. Ada nggak ditemukan katakanlah intimidasi dalam bentuk lain, misalnya penyuapan supaya mau disuap gitu, bukan ditekan secara fisik atau diancam gitu, tapi disuap. Caranya agak melintir nih, agak muter dikit ya. Ada nggak itu cerita-cerita itu di sana? Buat warga. Kalau untuk misalnya warga Ciletuh ya sering menurut saya, karena ini Ciletuh yang punya area pemakaman yang ada beberapa keramat itu ya. Gimana seringnya? Jadi seringnya tuh seperti ini, ketika ada penggusuran tanah, dia itu dijanjikan uang gitu. Tapi pada nyatanya dia tidak gitu, tidak diberikan gitu. Dijanjikan uang, seperti misalnya ketika rumah Anda dijual kepada kami, saya akan memberikan sejumlah uang gitu, ganti untung gitu. Tapi ya warga tidak mau karena memang tidak ternilai oleh uang untuk rumah itu tersendiri. Tapi ya untuk aktivitas kami sebagai aktivis, ketika menjalani dari aksi 1, aksi 2 sampai ke aksi 4, ya ada beberapa yang ingin menawarkan, sudahlah kaliannya maunya apa sih gitu kan. Ngapain sih demo-demo nggak jelas gitu kan. Tapi kan kita pada prinsipnya teguh pada prinsip gitu, bahwa ini tuh harus dibongkar. Alhamdulillahnya dah sampai menteri datang gitu kan, Haritanu dipanggil oleh DPR, itu salah satu bentuk keberhasilan kita lah. Nah, memang kalau dibaca di media kan penyegelan itu berangkat dari aduan masyarakat kan. Itu gerakan-gerakan Anda berdua tuh, kita Arsin sama Aksol. Gitu. Pernah langsung audiensi ke Menteri LH-nya sebelum ribut-ribut rame-rame begini muncul di media? Jadi sebelum kita audiensi, malah menterinya juga datang duluan kepada kita gitu. Ini menteri yang sekarang nih? Yang menteri ya, Hanif Faisal. Jadi memang aduan masyarakat ini yang dikatakan oleh LHK itu berasal dari media sosial. Media sosial, ada videonya Kang Dodim ya, Kang Dodim warga di sana juga. Dia merekam bagaimana, itu rekaman sudah lama memang, tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi di rekaman itu ada proses pengurugan danau. Pengurugan reklamasi danau. Jadi ada mobil truk bawa pasir turun ke bawah, pun ada alat-alat berat di sana. Itu tahun berapa itu? Tahun 2022 kan. Sebelum status KEK ya? Ya. KEK 2000 Maret 2023. Nah. Dan itu ketika di-up di media, di Instagram, dikomen oleh salah satu stafsus dari KLH. Nah, sebenarnya di situnya ada statement saya juga, kan saya sempat statement di media untuk mendesak KLH menginvestigasi Danau Lido. Dimasukkan juga narasi saya itu yang di media Radar Bogor itu. Akhirnya dikomen oleh stafsus, insya Allah kita akan tindak lanjuti katanya.
gak lama kemudian ngabarin lah, nah, saya mau meninjau ke Danau Lido langsung. Nah, H-1 sebelum Pak Menteri datang, saya mendampingi stafsusnya itu, Pak Bagus namanya, untuk melihat bagaimana kondisi Danau Lido. Oh, si Pak Bagus itu stafnya itu udah datang duluan ya, sebelum Menteri datang ya? Iya, baru besoknya Pak Menteri yang datang. Seperti itu. Itu kementerian nggak waktu itu ke sana nggak ketemu dengan manajemen dari PT MNC Land? Jadi menteri pada saat datang itu didampingi langsung oleh Pak Budi namanya. Direkturnya, direktur lapangan MNC. Dan Pak Budi itu yang mengantar Pak Menteri. Nah, Anda berdua ada dekat-dekat situ nggak? Ya. Jadi apa omongannya Pak Budi itu sebagai katakanlah wakil dari jadi manajemen ya, tidak PTMC? beda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Haritanu ketika rapat dengar oleh DPR, ya segitu. Untuk pembicaraannya bahwa danau itu pendangkalan akibat bocimi, terus luas danau harusnya tuh ya 13 hektar gitu kan. Ya obrolnya seperti itu, persoalan-persoalan yang memang sudah dikatakan oleh Haritanu. Dan pada saat itu pun kita tuh memberi kajian yang real bahwa danau itu luasnya segini, 24 gitu. Bahwa pencemaran danau itu akibat oleh ini, oleh itu gitu. Pada saat Pak Menteri pun kami tidak mau dilewati lah. Kami pun langsung datang memberi kajian kepada pihak kementerian gitu. Khususnya ke Pak Menteri gitu. Ketika statusnya adalah kawasan ekonomi khusus dengan basis landasan hukumnya Perpres nomornya, saya juga nggak terlalu ingat ya nomornya, terlalu banyak gitu kan. Tentu dia dapat keistimewaan, kan, kemudahan, terus juga fasilitas perpajakannya. Ya. Anda berdua punya nggak informasi lain tentang ini? Apakah di soal yang saya tadi sebut itu ada cerita gitu tentang katakanlah fasilitas perpajakan yang harusnya diberikan kemudahan karena status KEK itu ya? Jadi sebelumnya sebelum DPR RI datang itu ada dari anggota DPRD Kabupaten dan juga anggota DPRD Kabupaten Bogor dan juga DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyidak soal perpajakan. Berarti kan ada indikasi bahwa pajak dari pihak MNC itu bermasalah gitu. Sudah lama apa sebelum Anda tahu KEK? dari itu? Sebelum KEK itu? Enggak, memang setelah KEK dan sebelum KEK mungkin ketika sudah diberikan ya sekarang berarti kan fasilitas perpajakan kemudahan itu dengan status KEK bahwa itu pajaknya mungkin ada yang menunggak karena memang ada kabar sebelum DPR RI ingin datang ke sana dari pihak DPR Provinsi maupun DPR Kabupaten Bogor itu ingin menyidak soal pajak gitu kan. Berarti kan ada indikasi bahwa pihak MNC itu menunggak soal pajak gitu. Ini aku dapat cerita dari langsung anggota DPRD-nya itu. Ya. Jadi dia itu menyidak, jadi ada indikasi gitu kan. Ada indikasi bahwa pajak itu belum dibayar walaupun sudah diberi keistimewaan gitu kan. Dan ya kalau bicara penetapan KEK-nya ini ya. Penetapan KEK Lido memang yang saya baca beberapa informasi di media juga yang mana pada saat itu kan anak dari Pak HT ini Wamen Kementerian Pariwisata dan Angela Tanu Sudibyo. Dan memang kami menduga bahwa penetapan KEK ini ada unsur politis juga, ada unsur politik balas budi dari Jokowi. Karena KEK Lido ini sebenarnya tidak masuk antrian KEK, yang mana kan seharusnya usulan KEK ini antri dulu, ada antrian untuk kemudian dikaji. Ya. Nah ini tiba-tiba tidak masuk antrian, KEK Lido ini kemudian ditetapkan sebagai KEK. Kan ini ada indikasi semacam hengki-pengki ya, 4 lipat gitu. Ngomong aja kalau memang itu yang mau dimaksudkan gitu kan. Ya semacam kolusi lah dari Pak HT maupun Jokowi. Ini ada unsur balas budi memang yang saya lihat seperti itu. Ini analisis personal ya? Analisis personal saya. Pasti sama dengan Axel tadi. Sama-sama aktivis ya. Iya. Terakhir nih pertanyaan nih. Bahwa kawasan ekonomi khusus Lido itu kan diresmikan ketika Jokowi memerintah 2023 waktu itu kan ya. Terus sekarang gegernya muncul. Ya. Pertanyaannya sederhana. Gimana Anda melihat geger-geger ini, rame-rame ini,
apakah cuman show aja, basa-basi untuk sebuah ya apa nggak tahu lah manuver politik atau apa gitu. Kita lihatlah di kasus pagar laut kan, sampai tank amfibi turun segala macam. Tapi ternyata kemudian muncul nama Aguan yang nggak bisa diumpetin lagi, terus kemudian kok jadi anyap lagi nih gitu. Jadi kayak ada semacam katakanlah usaha-usaha kompromi untuk kemudian nanti ujungnya gimana kita belum tahu, masih gelap kan di belakang lah gitu. Ada jalan belakang, ketemuan belakang. Nah, Anda berdua ngelihat ada nggak kemungkinan kayak gitu bahwa sekarang muncul setelah pagar laut, setelah ingat anggaran TKN diblokir, atau mungkin gas LPG 3 kilo deh. Sekarang ini nih giliran KEK Lido nih. Ini gimana Anda bacanya nih? Ada unsur politisnya nggak sih? Kayak bahwa penyegelan ini cuman ya ini aja show politik aja yang kemudian jadi pencitraan atau semacam itu gitu, permainan. Kalau dari yang saya baca gitu ya, memang kemarin itu kan ketika sebelum Pak Menteri lah datang, memang sedang ramai isu reshuffle di kabinet merah putih. Kemudian pada akhirnya kan kalau misalkan kita bicara Danau Lido, ini bukan persoalan besar sebenarnya. Kerusakan lingkungannya bukan persoalan besar. Dan bahkan saya pun kaget gitu. Danau Lido ini langsung Pak Menteri yang turun gitu. Oh gitu. Dan kalau melihat secara politis kan Pak HT ini oposisi dari kabinet sekarang gitu memang. Temennya PDIP gitu ya. Iya. Temennya Bu Mega gitu. Dan dari saya pun memprediksi bahwa ini tidak akan lama juga sebenarnya. Tidak kan? Tidak akan lama isunya berkembang. Kayaknya sebatas penyegelan, dan saya mengira ini tidak akan mungkin dilakukan pengerukan juga. Ya bisa terlihat lah kemarin di RDP dengan DPR kemarin gitu kan ya, pemerintah sebenarnya mendukung secara penuh terhadap pembangunan KEK ini karena memang itu bisa mendatangkan banyak investasi. Gitu. Memang ya betul, kita sepakat bahwa kita pun tidak menolak hal itu bisa memiliki manfaat juga untuk masyarakat sekitar ketika memang KEK ini sudah selesai dibangun dan sudah jadi seperti itu. Ya memang ya itu prediksi saya, tidak akan lama isunya ini berkembang. Bisa jadi ini untuk menutupi isu dari PIK juga kayaknya. Tapi untuk saya pribadi, lain atau sama aja. Untuk saya pribadi, ketika misalnya pemerintah ada main mata dengan pihak MNC, saya akan langsung demo ke Jakarta. Iya, karena memang ini urusan bagi warga Cigombong harga mati menurut saya. Boleh deh, tadi 7 tuntutan. 7 tuntutan dari warga ya. Boleh singkatnya 1, 2, 3, 4, 7. Coba ya, pertama revitalisasi dan juga normalisasi Danau Lido. Kedua itu memberikan akses kepada warga yang tinggal di sana gitu. Akses jalan ya, jalan umum. Ketiga itu tentang serap tenaga kerja bagi orang-orang Cigombong yang memang sesuai dengan aturan di KEK gitu kan, bahwa harus berapa persen, 20%. Keempat itu memberikan sertifikasi masjid kepada Masjid Besar Al-Azim. Jadi masjidnya itu masih di tanah MNC, harus disertifikasi. Dan kelima itu memberikan fasus dan fasum berupa tanah yang nanti akan dihibahkan kepada Pemda dan peruntukannya untuk kantor kecamatan dan lain-lain gitu. Ya, bang itu sih. Dan juga ya terakhir itu yang baru Pak Haritanu katakan bahwa akan memperbarui izin, ya berarti kan tuntutan kita menambah bahwa harus adanya perbaikan atau pembaharuan izin. Udah ya? Udah cukup terang tuh buat publik. Makanya saya minta pertanyaan terakhir 7 itu dijabarkan lah, disebut lagi biar terang. Makasih Mas Azrin, makasih juga Mas Akso udah memberikan informasi lebih. Mudah-mudahan publik di luar sana lebih informasinya lebih komprehensif lagi gitu kan. Nah, sementara ini kan kasus KEK Lido bukan yang terakhir, saya yakin yang termutakhir. Bisa jadi akan ada lagi yang lain-lainnya kan. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mau tutup nih. Udah ya, nggak ada yang ngomong lagi. Coba DM, silahkan untuk kemudian tonton lagi, direnungkan lagi segala informasi yang kami bawa untuk Anda yang termutakhir tentang kawasan ekonomi khusus Lido. Karena memang
kami sebagai media punya kewajiban moral untuk katakanlah memberikan informasi, keterbukaan informasi tentang apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi saya nggak ingin menyimpulkan, silahkan tonton lagi dan tetap pantang di channel ini Diskursus Network karena memang ini adalah media terverifikasi Dewan Pers. Jadi sementara itu saja, saya juga mau pamit undur diri. Panjang umur perjuangan dan tabik.